apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, plastik berbayar mulai diterapkan namun minim sosialisasi. Ada pula negara-negara tanpa limbah plastik. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan menghadirkan sosok lansia produktif selengkapnya dalam segmen bincang. Mulai tanggal 21 Februari 2016 mendatang, pelanggan yang berbelanja di perusahaan retail seperti supermarket dan hypermart tidak lagi mendapatkan kantong plastik secara gratis. Ya, pasalnya kebijakan kantong plastik berbayar akan mulai dilaksanakan di hari Minggu ini bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Kebijakan kantong plastik berbayar yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia akan dimulai pertanggal 21 Februari 2016 mendatang. Perusahaan retail modern seperti supermarket, hypermarket, dan minimarket tidak lagi memberikan kantong plastik secara gratis kepada pelanggan. Kantong plastik akan dikenakan biaya sebesar Rp200 hingga Rp500 per lembarnya. Kebijakan ini praktis dijalankan tepat di Hari Peduli Sampah Nasional sesuai dengan Surat Edaran Nomor S.71-MLHK-2-2015 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun lalu. Waralaba Lotte Mart Hypermarket adalah salah satu perusahaan retail yang akan melaksanakan kebijakan kantong plastik berbayar per hari Minggu 21 Februari 2016 besok. Kebijakan ini telah diputuskan sebagai langkah dukungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun Roni Lispali, selaku Store General Manager Lotte Mart Gandaria City, mengatakan sosialisasi kantong plastik berbayar memang belum dijalankan pihak manajemennya, karena masih menunggu keputusan penyesuaian harga per satu kantong plastik yang akan dibebankan kepada pelanggan Lotte Mart. Jadi kami sebagai salah satu retail di Indonesia juga sangat apresiasi dan mendukung apa yang disampaikan oleh melalui kebijakan tersebut. Sampai sejauh ini karena informasi yang kami dapatkan juga belum clear, sehingga kami belum melakukan bentuk sosisialisasi tentang kantong plastik berbayar, karena ada nilai rupiah yang harus ditetapkan untuk harga dari satuan kantong plastik berbayar tersebut. Kebijakan kantong plastik berbayar ini menuai beragam opini di kalangan masyarakat. Ada pelanggan yang mendukung secara positif, namun ada pula yang keberatan jika harus merogoh kocek lebih untuk satu kantong plastik. Keberatan sih soalnya lumayan besar. Ya, saya sudah dengar itu, udah sejak dari bulan lalu kalau nanti plastik bakalan bayar. Untuk masyarakat yang masih mempergunakan plastik, lebih bagus kita untuk mempersiapkan diri beli tas. Jadi tas tas untuk belanja. Jadi sini udah kayak di Singapura aja ini, kita belanja itu udah pakai bawa tas sendiri gitu. Karena lebih untuk menjaga lingkungan, untuk ya lebih irit daripada kita harus bayar. Terlepas dari pro dan kontra, kebijakan ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Karena pelanggan diarahkan untuk menggunakan tas ramah lingkungan dibandingkan dengan kantong plastik. Tas belanja inilah yang lebih disarankan dibanding plastik ini. Karena tas ini lebih ramah lingkungan dan bisa digunakan berulang kali dibandingkan plastik ini. Dona Puspita, Topan Iskandar, DAI TV. Selain menggunakan tas belanja ramah lingkungan sebagai ganti kantong plastik, masyarakat juga dapat menggunakan kardus sebagai media pengemasan yang lebih rapi dan bersahabat dengan lingkungan. Ya, seperti yang diterapkan di salah satu waralaba di kawasan Jakarta Selatan, di mana pelanggan bisa menggunakan kardus untuk pengemasan barang secara gratis. Lotte Mart adalah sebuah hypermarket di Asia yang menjual berbagai makanan, pakaian, mainan, elektronik, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Di Indonesia, Lotte Mart memiliki 41 cabang, 25 Lotte Mart Wholesale, 14 Lotte Mart Hypermarket, dan 2 Lotte Mart Supermarket, sebuah retail yang berkembang pesat.
Lotte Mart Hypermarket adalah salah satu gerai terletak di lokasi strategis di Jakarta Selatan. Sejak pukul 10 pagi, waralaba ini terlihat mulai dikunjungi pelanggan. Tidak sedikit pelanggan yang berbelanja dalam jumlah besar hingga berkantong-kantong. Pemandangan seperti ini biasa terjadi setiap harinya, terutama pada akhir pekan hingga pukul 10 malam. Tidak jarang pelanggan harus sabar mengantri saat membayar di kasir di waralaba dengan luas selling area 7.000 meter persegi ini. Sejak berdirinya pada tanggal 8 Agustus 2010, sedikitnya terdapat 3.500 hingga 4.000 orang yang berbelanja setiap harinya di hari biasa dan lebih dari 5.000 orang yang berbelanja di akhir pekan. Penggunaan kantong plastik pun melonjak. Menurut Roni Lisapali selaku Store General Manager Lotte Mart Gandaria City, setiap pelanggan rata-rata menggunakan 2 kantong plastik sebagai media pengemasan barang belanjaan. Itu artinya, sedikitnya ribuan kantong plastik dikeluarkan pihak waralaba perharinya. Jumlah tersebut belum ditambah dengan adanya pelanggan yang meminta kantong plastik tambahan. Untuk menghindari penggunaan kantong plastik yang berlebihan, pihak Lotte Mart Hypermarket Gandaria City sudah mengarahkan masyarakat untuk menggunakan kardus. Selain memiliki daya tampung lebih besar, kardus adalah media yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kantong plastik. Pihak kasir kami pada saat melakukan transaksi menawarkan penggunaan kardus untuk pengepakan dengan volume yang tinggi. Jadi memang kami menyediakan kardus-kardus di kasa-kasa kami, dan kami juga menyediakan juga self-packing table atau meja untuk melakukan packing tersendiri, di mana pada saat melakukan packing tersebut menggunakan kardus sebagai media, bukan kantong plastik lagi. Untuk menunjang program penggunaan kardus, pihak Lotte Mart Gandaria City juga menyediakan meja khusus untuk pelanggan yang ingin mengemas barang belanjaannya. Di meja ini disediakan kardus dengan berbagai ukuran, tali, plakban, dan juga gunting. Di meja inilah para customer diajak untuk lebih mandiri bisa mengemas barang belanjaannya sendiri dengan kardus ini. Karena dengan menggunakan kardus dan tidak menggunakan kantong plastik, itu akan lebih ramah lingkungan. Mengarahkan pelanggan untuk menggunakan kardus dibanding kantong plastik adalah tindakan yang patut diapresiasi demi menciptakan budaya belanja yang lebih ramah lingkungan. Dona Puspita, Topan Iskandar, DAI-TV. Sosialisasi kebijakan baru untuk uji coba penerapan kantong plastik berbayar ternyata belum didapatkan sebagian besar pedagang pasar tradisional. Iya, padahal penggunaan kantong plastik di pasar tradisional terbilang sangat tinggi. Tingginya penggunaan kantong plastik juga terjadi di pasar tradisional. Umumnya pedagang akan menawarkan kantong plastik kepada pembeli karena banyaknya belanjaan harian rumah tangga yang tersedia di pasar. Berdasarkan pantauan tim Halo Indonesia, para pedagang pasar bersih tradisional di Jakarta Utara ini setiap harinya menyediakan 100 kantong plastik di setiap kios. Sehingga jika dijumlahkan, kurang lebih 800 kantong plastik diberikan setiap hari kepada pembeli. Meski penerapan kantong plastik berbayar akan dimulai pada hari Minggu 21 Februari besok, namun para pedagang di pasar tradisional Modern Peak ini belum mendapatkan sosialisasi dari pihak pengelola pasar. Ya itu sih kan kalau pedagang sah nurut-nurut aja ya intinya. Mau digimanain kayak pemerintah, ya namanya kita hidupnya di dagang ya pasti ngikut-ngikut aja. Cuman mungkin apalagi kondisi lagi gini ya mesti dipikirin juga lah. Intinya sih gitu. Karena plastik kan karena kebutuhan ya, kalau tukang sayur kayak saya packing mau pakai apa kalau nggak ada yang lain gitu. Kecuali ada yang lain apa gitu. Menghadapi kebijakan kantong plastik berbayar, sebagian masyarakat mengaku masih keberatan dengan sistem tarif kantong yang dibebankan kepada pembeli, karena akan menambah biaya pengeluaran belanja setiap hari. Namun di balik protes masyarakat, ada sebagian masyarakat yang sudah memiliki kebiasaan membawa kantong belanja pribadi. Oh, tidak setuju dong. Alasannya akan menambah biaya lagi. Sebab kan sekarang ini kan lagi zamannya penghematan ya. Nah, kalau disuruh beli lagi, saya pikir lebih baik bawa kantong sendiri kali. Kalau kena biaya, kayaknya keberatan ya. Ya pastinya udah nambah ongkos lagi, nambah biaya lagi. Jadi harga barangnya tadinya kan nggak mahal, mungkin jadi nambah mahal, ya kan. Biasanya sih kalau bawa mau belanja gitu kan, saya ada bawa tas sendiri sih.
ada kantong belanjaan atau pakai dorongan gitu. Wiwit Purnamasari, Galang Adiputra, DAI TV. Indonesia yang menjadi negara kedua di dunia penyumbang sampah plastik ke laut tergolong lambat menerapkan regulasi ini jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, Eropa, serta Amerika yang sudah lebih dulu menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Ya, tingginya angka sampah kantong plastik menjadi perhatian dunia karena efek buruk yang ditimbulkan untuk lingkungan. Selain mencemari laut, sampah-sampah plastik ini juga kerap menjadi makanan burung dan mamalia yang berujung pada kematian hewan-hewan tersebut. Tingginya angka sampah kantong plastik menjadi perhatian dunia karena efek buruk yang ditimbulkan untuk lingkungan. Selain mencemari laut, sampah-sampah plastik juga kerap menjadi makanan burung dan mamalia yang berujung pada kematian hewan-hewan. Data yang dikemukakan pada pertemuan tahunan American Association for the Advancement of Science atau AAS, sekitar 8 juta ton sampah plastik beredar di lautan dunia setiap tahunnya. Hal ini tentu bukan untuk merusak keindahan laut, namun juga merusak ekosistem karena mencemari kualitas air laut, dan sampah plastik kerap menjadi makanan burung serta mamalia yang berujung pada gangguan pencernaan hewan-hewan tersebut dan berakhir pada kematian. Negara-negara penyumbang sampah plastik terbanyak merupakan negara dengan penduduk terpadat. Tiongkok menduduki posisi pertama sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Di posisi kedua disusul oleh Indonesia dan beberapa negara lain di Asia seperti Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Mesir, Malaysia, Nigeria, serta Bangladesh. Kerusakan ekosistem akibat sampah plastik yang tersebar di laut maupun di daratan ini mulai disadari oleh beberapa negara di dunia sejak awal tahun 2000. Beberapa negara pun mulai menerapkan regulasi zero kantong plastik seperti di Irlandia dan Bangladesh, yang mulai menerapkan pajak untuk kantong plastik pada tahun 2002, Denmark dan Afrika pada tahun 2003, Prancis pada tahun 2007, Australia pada tahun 2008, Meksiko 2010, Italia 2011, Amerika Serikat pada tahun 2013, dan Indonesia mulai Februari 2016. Ya, mulai Februari 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mulai menerapkan pemberlakuan kebijakan kantong plastik berbayar di 17 kota di Indonesia. Ya, melihat ada kebijakan ini membuat salah satu seorang karyawan swasta di Jakarta menyambut antusias karena sudah lebih dari 6 bulan ia tidak lagi menggunakan kantong plastik. Tepat di bulan Februari 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mulai menerapkan perlakuan kebijakan kantong plastik berbayar di 17 kota di Indonesia. Pemberlakuan ini akan diluncurkan bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2016 mendatang. Dengan adanya kebijakan baru ini, membuat salah seorang karyawan swasta di Jakarta, Ikadek Budi Atyana, menyambut dengan sangat antusias karena sejak Juli 2015 lalu, ia telah menerapkan kebijakan ini di setiap kegiatan berbelanjanya dengan membawa kantong belanja pribadi. Menurutnya, kebiasaan ini berawal dari menumpuknya kantong plastik di setiap ia berbelanja dan kemudian menjadi tumpukan sampah. Saat belanja ke supermarket besar gitu, kita kan setiap ke kasirnya pasti dikasih kantong plastik banyak tuh untuk bungkusin apa masuk banyak, dan plastik di rumah itu udah hampir 2 ember besar karena aku jarang membuang. Biasanya itu disimpan terus kadang untuk ya kemasan kembali lagi, cuman ternyata nggak habis-habis. Akhirnya ya udah deh stop menggunakan plastik itu gitu. Jadi walaupun masih pakai, tapi aku berusaha untuk tidak memakai banyak. Kebiasaan yang selalu dilakukan ini ternyata membuat lingkungan di sekitarnya mulai mengikuti caranya dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dan mengerti bagaimana bahayanya kantong plastik bagi lingkungan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat dalam 1 dekade terakhir, sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia, di mana dari jumlah ini, hampir 95% kantong plastik menjadi sampah. Kalau dulu sih dianggap aneh ya sebenarnya, jangan pakai plastik, orang pasti akan, kok nggak pakai plastik sih gitu kan. Banyak yang lihat seperti itu, dan sekarang mereka sudah terbiasa. Jadi mereka malah nanya, kantongnya mana? Nah, malah seperti itu sekarang. Kalau kita lagi ke pasar, belanja itu banyak kayak pembeli penjual yang menanyakan hal itu, kantongnya mana? Kok nggak bawa kantong hari ini? Gitu. Kalau orang sekitar sih paling baru adik yang sering melakukan hal itu yang sama. Terus ya pasanganku juga sekarang udah mulai seperti itu. Kalau kemana-kemana, kalau memang nggak harus pakai plastik, dia nggak usah pakai. Gitu.
Pemberlakuan kebijakan ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat untuk mulai peduli dan bijak menggunakan kantong plastik, serta menekan tingkat penggunaan plastik di Indonesia, sekaligus dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Wiwit Purnamasari, Galang Adiputra, DAI TV. Selanjutnya kami akan menghadirkan sosok lansia produktif. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.